Jadi ngantuk nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya terima kasih kepada Ibu Rafika selaku Ketua Prodi Teknik Industri, kepada Bapak Iwan Setiawan, kepada Bapak Iwan juga terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Penguji, Ibu Rahmi Rismayani dari SPIMT yang sudah hadir ya, yang nantinya akan berikan masukan-masukan kepada saudara Farhan Al-Faizi ini ya. Baik, hari ini saudara Farhan Al-Faizi yang melaksanakan magang di PT apa ya Farhan? Kok nggak ada tulisannya? Oh iya, PT Indo Teknologi Logistik, Bu. Nah itu ya, itu aja lah, Indo Teknologi Logistik, di PT Indo Teknologi Logistik yang sudah melaksanakan magang yang kurang lebih selama 4 bulan ya. Hari ini akan melaksanakan seminar kerja praktek magang dengan judul Optimalisasi Scalable Space Warehouse CGK 41 Chamber C ya ini. Untuk itu saudara Farhan diberi waktu untuk memaparkan hasil laporan magangnya kurang lebih selama 15-20 menit. Untuk itu saya persilahkan. Mangga Farhan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya selamat siang kepada Ibu Noneng sebagai kurang keras suaranya Farhan. kedengaran Bu suaranya? Ya sok rada tarikan. Barusan terlalu lembut. Baik Bu. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya selamat siang kepada Ibu Noneng sebagai dosen pembimbing saya dan Ibu Rahmi sebagai dosen penguji. Selamat siang juga kepada Ibu Bapak dosen yang hadir serta rekan-rekan mahasiswa saya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar kerja praktek atau magang yang berjudul Optimalisasi Scalable Space Warehouse CGK 41 Chamber C. Untuk topik outline-nya sendiri di sini ada 6 ya. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat metodologi, dan yang kelima pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita lihat terlebih dahulu latar belakangnya. Untuk latar belakangnya sendiri adalah salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang adalah dengan increase sellable space. Increase sellable space adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan produk di gudang tanpa memperluas footprint gudang. Nah, seperti yang kita tahu, increase sellable space itu dalam konteks di sini adalah untuk meningkatkan kapasitas gudang itu tanpa memperluas area gudang. Jadi kita di sini hanya memanfaatkan ruang vertikal gudang yang sebelumnya tidak terpakai. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri di sini ada dua ya. Yang pertama, bagaimana cara melakukan optimasi ruang penyimpanan gudang. Lalu yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan ruang vertikal gudang menjadi lebih optimal. Untuk tujuannya sendiri yang pertama itu untuk menemukan solusi optimasi ruang penyimpanan yang tersedia di gudang PT Indo Teknologi Logistik, dan yang kedua untuk menemukan solusi pemanfaatan ruang vertikal gudang menjadi lebih optimal. Nah, untuk metodologinya sendiri saya di sini observasi ya dengan survei ke warehouse-nya langsung dengan melihat gudangnya secara langsung agar dapat melihat secara langsung constraint-constraint yang ada serta ruang gudang yang tersedia apakah memang sudah benar di database atau tidak. Nah, untuk studi pustakanya sendiri, studi pustaka yang saya lakukan adalah mengunjungi pangkalan data dengan mengambil data-data yang mungkin sebelumnya tidak saya temukan di lokasi gudang tersebut. Nah, untuk pembahasannya sendiri yaitu yang pertama itu kan adanya area atau ruang dalam gudang yang tidak dioptimalkan dengan baik untuk tujuan penyimpanan gudang. Seperti yang terlihat pada gambar ini, ruang vertikal gudang di WHCG 41 Chamber C ini tidak dimanfaatkan dengan baik dengan tinggi 8,8 meter dan panjang gudangnya itu 30 kali 60 meter. Nah, ruang vertikalnya itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi dia hanya memanfaatkan ruang horizontal tersebut. Yang kita tahu sebenarnya ruang vertikalnya itu dapat dimanfaatkan dengan baik.
dengan mungkin karena keterbatasan sumber daya atau memang ada keterbatasan lainnya. Nah, untuk yang tanda-tanda X ini merupakan gambar dari palet ya, penyimpanan palet, dan untuk yang hitam kotak-kotak seperti ini itu dry rack. Jenis penyimpanan itu dry racking dengan penyimpanan barang ditambah dengan bin box. Nah, eh, seperti apa sih rancangan yang saya buat? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, agar dapat terbayang sebelumnya ini kan penyimpanan palet sebelum dibikin perancangannya itu palet itu hanya tergeletak di lantai. Jadi ruang vertikal yang atasnya itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Dah setelah saya membuat rancangannya itu uh, kira-kira kondisinya akan seperti ini. Untuk totalnya itu ada yang 3 sampai 4 tingkatan. Nantinya yang untuk tingkat untuk pengambilan barangnya itu bisa digunakan reach truck atau forklift. Nah, untuk dry rackingnya sendiri sebelumnya adalah kondisinya itu seperti ini. Tidak ada tingkatan-tingkatan dari dry racking tersebut. Nah, setelah saya lakukan perancangan, kira-kira gambar visualisasinya seperti ini. Nantinya itu akan ada 3 lantai ya, yang totalnya akan ada 15 total rak yang dapat ditampung. Nah, untuk rancangan perubahannya sendiri, saya memiliki 2 rancangan ya. Yang pertama plan A. Kita lihat plan A terlebih dahulu. Untuk rancangan plan A itu, jenis penyimpanan paletnya itu meningkat sebesar 115,3%, dan untuk bin box itu meningkat jadi 5.063,8%. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, sebelumnya palet-palet itu hanya satu dapat dapat disimpan satu saja, tapi di rancangan yang saya buat sekarang itu dapat disimpan 3 sampai 4 tingkatan. Nah, untuk pengambilannya kan sudah saya sebutkan tadi menggunakan forklift atau reach truck. Saya luas lebarnya itu 3,2 meter, yang mana itu sudah sesuai standar untuk dilewati forklift ataupun reach truck. Nah, untuk manuvernya sendiri saya sudah sediakan underpass yang dimana uh, untuk yang warna pink ini jaraknya 3,3 meter juga, agar kalau forklift mau manuver itu tidak perlu mundur belakang. Nah, untuk dry rackingnya sendiri sudah saya rancang seperti ini ya Bu. Jadi 3 lantai, dan yang tengah-tengah itu sudah saya sediakan juga tangga untuk masing-masing lantai. Untuk layoutnya sendiri saya tidak bisa memberikannya karena memang tidak mendapat izin dari perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang plan D ya, jenis penyimpanan palet meningkat sebesar 98,5%, dan untuk jenis penyimpanan bin box itu meningkat 5.063,8%. Untuk angka pastinya saya juga tidak bisa menyebutkannya karena memang tidak mendapat izin dari perusahaan. Untuk perbedaan layoutnya sendiri tidak berbeda jauh ya, apalagi yang dry racking karena memang desainnya tidak berbeda jauh. Saya yang membedakan hanya di paletnya ini SPR, yang mana yang plan A itu kan menyamping, dan kalau yang plan B itu ke atas alurnya. Nah, untuk perbedaannya sendiri, untuk yang plan B itu kan dia ke atas ya, ke arah yang titik yang tertinggi, titik gudang tertinggi itu ada di tengah. Jadi saya membuat yang tengah itu tiga tiga baris itu menjadi 4 tingkatan. Nah, untuk desain SPR-nya sendiri seperti ini. Ini desain SPR-nya itu dengan panjang kali lebar palet itu sebesar 1 meter kali 1,2 meter.
Lalu untuk tinggi paletnya itu sebesar 0,15 meter dan barang yang bisa disimpan di atas paletnya itu maksimal 1,4 meter dengan jarak tiang terluarnya itu 2,5 meter dan jarak dari tiang terdalamnya itu 2,3 meter. Nah, untuk desain raknya sendiri, tiap tingkatan itu memiliki tinggi maksimal barang yang dapat disimpan itu sebesar 0,4 meter dengan total ada 5 tingkatan dengan lebar tiang 0,6 meter dan panjang dari satu raknya itu sebesar 2 meter. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, pada rancangan A itu meningkat sebesar 115,3%, sementara di rancangan B 98,5%. Untuk dry racking increase-nya itu berada di angka untuk rancangan A dan rancangan B itu tidak berbeda, Kak. Di angka 5.063,8% dan untuk area utilization-nya itu yang eh, satuannya itu square meter berada di angka 92,56% dan rancangan B 71,23% dan sellable space increase-nya itu dengan satuan kubik meter kubik itu ada di angka 136,86% dan rancangan B 96,93%. Untuk yang lebih worth it itu sebenarnya rancangan A, tetapi mungkin rancangan A itu increase storage-nya itu meningkat, tapi mungkin biayanya juga akan lebih tinggi daripada rancangan B. Setelah memang saya hitung-hitung biayanya, perbedaan rancangan A dan rancangan B itu perbedaannya sekitar 100 juta. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah, Bu. Baik, tadi pemaparan dari laporan hasil magang Saudara Farhan. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Rahmi Rismayani Dery selaku penguji untuk memberikan masukan-masukannya terhadap Saudara Farhan atas pemaparan atas laporan hasil magangnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Farhan, apa kabar Farhan? Baik, Bu. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Farhan tuh di mana tempatnya nih Farhan? Magangnya? Kalau lokasinya itu ada di Jakarta Selatan, Bu. Nah, Di mana? untuk Jakarta Selatan, Bu. Jakarta Selatan itu industri apa namanya? Jakarta Selatan, bukan Jakarta Sulawesi, Bu Rahmi. PT Sipindo Teknologi Logistik, Bu, atau lebih dikenal sebagai SIPER. Berapa lama di sana Farhan magangnya? Saya itu startnya itu dari tanggal 14 Agustus sampai 31 Desember. 1 Desember. Oke, Farhan di sana di Jakarta langsung. Iya, Bu. Kebetulan perusahaan mewajibkan untuk anak magang itu work from office-nya itu dalam 1 minggu itu 4 hari. Dari hari Senin sampai hari Kamis. Senin sampai Kamis jam berapa? Sampai jam berapa? Untuk jam kerjanya itu sendiri, kalau saya itu disuruh sama divisi saya itu masuk jam 10. Untuk pulangnya itu kadang saya jam 7, kadang jam 8, kadang malam juga sih, Bu. Tergantung pekerjaan. Lumayan ya. Kalau di Jakarta tinggal sama siapa Farhan? Saya ngekos, Bu. Ngekos. Iya, Bu. Iya. Ngekos, makanya dapat 2.800.000 habis pakai kos. Tapi cukup ya di Jaksel 2.800.000. Dicukup-cukupin aja sih, Bu. Sewa kos di sana berapa memang? Ngekos di sana itu 1 bulan itu 800.000, Bu. Oh, masih dapat yang murah ya. Kira saya Iya, jutaan kebetulan. di sana. Berarti nyari yang pinggir-pinggir ya. Iya, nyari yang pinggir-pinggir. Itu juga lumayan jauh sih, Bu, dari tempat kerja. Oh, berarti bawa kendaraan ke sana. Bawa sih, tapi kalau di sana saya lebih sering menggunakan angkutan umum sih, Bu.
Hmm, ya ya. Sehari-hari Farhan di sana job desk-nya apa? Kalau sehari-harinya itu kadang beda-beda sih tugasnya sih. Tapi kebanyakan yang saya kerjakan itu terkait update layout gudang, Ibu. Kayak manajer warehouse-nya itu biasanya kan mereka belum bisa AutoCAD. Jadi minta ke divisi saya buat update layout terkait penambahan-penambahan area-area perubahan gudang itu. Jadi memang layout dilaksanakan setiap hari. Kan gudangnya itu banyak ya Bu, totalnya itu Shipper tuh punya 300 lebih gudang. Jadi kadang memang dalam 1 minggu sekali itu ada yang minta layout Bu. Berapa banyak gudangnya? 300 lebih sih Bu, kalau nggak salah. Gudangnya 300 lebih. Iya Bu. Oh, Banyak. Itu satu gudang itu maksudnya setiap gudang itu ngumpul di satu tempat atau beda-beda tempat? Beda-beda tempat Bu. Kebetulan itu tersebar di seluruh Indonesia. Hmm. Berarti tidak hanya di Jakarta saja ya. Jadi Farhan bisa mengerjakan layout di berbagai gudang gitu maksudnya. Iya Bu. Jadi saya juga pernah mengerjakan layout Palembang, Medan, Surabaya juga. Gitu. Oke, oke. Itu logistik apa? Jasa penyewaan gudang sih lebih ke ininya. Besarnya mah di jasa penyewaan gudang. Oh, jasa penyewaan gudang berarti ini tuh. Iya Bu. Oh. Ja- Jadi sistemnya itu klien itu uh, nit- nitip barang ke kita. Jadi kita punya gudang misal di kota A. Jadi jenis gudangnya itu ada dua. Yang pertama itu shared warehouse ya, atau penyimpanan gudang bersama. Jadi dalam satu gudang itu bisa menampung banyak klien, atau klien juga bisa milih untuk gudang khusus yang mana klien itu hanya dia gitu di gudang itu. Gitu ya. Ya, jadi pantas saja ya sering melakukan layout karena customer keluar masuk tentunya kalau seperti itu ya. Iya Bu, keluar masuk. Nah, oke. Sekarang saya mau ke perumusan masalah Farhan. Iya Bu. Bentar Bu. Oh, iya Bu. Tadi latar belakang coba belakang mundur sebentar. Nah, di sini di latar belakang tadi kan keluar udah lagi ke perumusan masalah. Ya. Nah, di sini rumusan permasalahan pertama, bagaimana cara melakukan optimasi ruangan penyimpanan gudang? Tadi saya mendengar dari Farhan belum menjelaskan latar belakang nih, kenapa tiba-tiba keluar perumusan masalah ini. Jadi, latar belakang itu harus berisi alasan dasar mengapa Farhan mengambil rumusan masalah ini. Atau masalah urgensinya apa sih sehingga harus dilakukan optimasi ini. Itu harus ada latar belakang. Coba dijelasin kenapa. Untuk alasannya itu yang pertama memang pada gudang tersebut itu barang-barang itu palet kan palet Bu, penyusunannya itu kadang satu palet itu ada 2 kardus barang yang mana itu dapat merusak kemasan dari barang tersebut sehingga akan mengurangi nilai jual dari barang tersebut juga. Nah, untuk mungkin eh, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ruang vertikal gudang itu kan yang di sana itu tingginya 8,8 meter ya Bu. Jadi yang mereka manfaatkan itu hanya sebesar tinggi paletnya, tinggi barang dari palet tersebut. Rata-rata itu hanya sebesar 1 meter dari barangnya. Jadi sekitar 6 meter ruang vertikalnya itu kurang dimanfaatkan dengan baik, Bu. Nah, berarti Farhan itu yang barusan Farhan bilang dimasukkan ke latar belakang masalah. Ya. Oh,
dimasukkan latar belakang masalah kenapa sehingga muncul harus dioptimasi. Digambarkan kekurangannya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa, positifnya seperti apa kalau bisa optimasi gitu kan. Keuntungan buat perusahaannya seperti apa gitu, kerugian untuk perusahaannya seperti apa gitu kan. Jadi digambarkan gitu ya. Itu ya, yang pertama. Yang kedua di sini ini optimasi ruang penyimpanan gudang-gudang yang di mana? Tadi kan ada 300 gudang yang kata Farhan bilang. Nah, ini gudang yang di mana? Untuk lokasinya itu ada di Jakarta Barat tuh di Kapuk Kamal. Nah, disampaikan di sini berarti penyimpanan di gudang apa, di CV apa gitu. Jadi jelas, karena gudang itu kan banyak luas kan. Ya Bu. Ini harus dispesifikasikan lagi ini gudangnya gudang apa, gitu ya. Bagaimana cara Baik. memanfaatkan ruang vertikal gudang menjadi lebih optimal? Ya, Ya Bu. eh, apa bedanya perumusan pertama dan perumusan kedua saya nanya? Kalau yang pertama itu, yang pertama kan cara bagaimana cara untuk optimasi ruang penyimpanan. Entah itu dengan cara apa, bebas gitu, asalkan dia dapat dioptimasi. Nah, sementara untuk yang kedua itu, cara memanfaatkan ruang vertikal gudang jadi lebih optimal. Nah, untuk yang kedua itu kan lebih fokus ke ruang vertikal gudang agar lebih optimal. Kalau untuk yang pertama itu bebas mau vertikal atau maupun horizontal. Tapi gudangnya sama, di gudang yang sama atau di gudang yang berbeda? Gudangnya sama Bu. Gudangnya sama. Iya Bu. Kalau gudangnya sama, mau ruangannya vertikal, nggak vertikal, kan harusnya masih satu ruangan gudang di sana juga gitu. Kenapa harus dipisahkan ruang vertikal dengan yang tidak? Kan masih satu kesatuan wilayah kan sudah mencakup seluruhnya. Itu coba gimana penjelasannya? Karena Bu, memang dari yang gudang itu tuh ruang vertikal maupun horizontalnya itu memang dirasa kurang maksimal Bu. Sementara seperti yang saya lihat tuh banyak palet-palet berserakan atau banyak eh, lorong-lorong yang ditutup entah diisi oleh apa gitu. Jadi lorong-lorong itu ditutup dengan barang dan barang-barang yang menumpuk gak karuan Bu. Jadi penyimpanannya kurang enak dilihat. Ya kurang bukan masalah kurang enak dilihat nggak dilihat ya kan, kalau masalah gudang itu kan yang pertama kan dari fungsinya, kedua dari keselamatannya keamanannya itu kan, dan memudahkannya keluar masuknya barang gitu kan, itu yang mungkin pertimbangannya kalau di gudang kan. Nah, yang saya tanyakan ini kan optimasi ruang penyimpanan gudang, berarti kan gudang itu tadi kan ada yang vertikal ada yang horizontal, berarti yang bawah vertikal gitu maksudnya, yang atas horizontal atau gimana? Iya Bu, yang memang ruang atasnya itu tidak dimanfaatkan dan ruang vertikalnya juga tidak dimanfaatkan, tidak dimaksimalkan gitu Bu, untuk penyimpanan. Jadi memang vertikal sama horizontal itu kurang optimal menurut saya. Jadi saya membuat dua rumusan masalah. Jadi bikin dua rumusan masalah gitu. Iya Bu. Berarti harus diperjelas di sini bagaimana cara melakukan optimasi. Kan optimasi itu di sini kan optimalan juga kan, optimasi Iya Bu. penyimpanan gudang. Di sini bagaimana cara memanfaatkan untuk menjadi lebih optimal. Kan sama-sama gitu kan sebenarnya kan. Nah, tapi Iya. kalau memang menjadi dua pertanyaan seperti ini berarti harus dispesifikasikan. Misalkan atasnya horizontal, bawahnya vertikal gitu kan. Kecuali memang mau dibikin satu pertanyaan ya ruang penyimpanan gudang ya. Gudangnya itu berarti nanti di penjelasannya ada yang vertikal, ada yang horizontal dan sebagainya gitu. Tapi gudang-gudang kan berarti secara menyeluruh gudang lah ya gitu ya. Kecuali mau dibagi dua kayak gini berarti harus jelas, lebih spesifik lagi satu dan dua itu bedanya apa gitu. Karena sebenarnya cukup satu rumusan saja. Optimasi ruang penyimpanan gudang yang vertikal kan masuk otomatis ke nomor satu. Kalau mau digabungin jadi satu. Kecuali memang mau dipisahkan gitu. Baik. Gitu ya. Supaya tidak ambgu. Baik. Iya. Lanjut, coba lanjut lagi Pak Ren. Nah, tadi kan sekarang sudah menjelaskan ya gambar-gambar dan sebagainya. Iya Bu. Untuk tujuannya apa? Untuk Oh tujuan. tujuannya Bu. Nah, nih.
untuk menemukan solusi optimasi ruang penyimpanan, untuk menemukan solusi pemanfaatan. Nah, ini juga nanti akan ada hubungannya dengan nanti perumusan masalah ya. Jadi kalau perumusan masalahnya ada ditambah kalimat atau ada berubah, ini pun akan ikutan berubah juga gitu. Jadi tergantung saya mengikuti Farhan. Farhan mau dibikinnya ke arah mana gitu kan. Mau lebih dispesifikkan jadi dua dua atau mau jadi satu terserah Farhan. Tapi cuma kalimatnya harus lebih spesifik maksudnya supaya tidak ambigu. Gitu ya. Baik, Bu. Ya, selanjutnya Farhan nih dari yang Farhan tadi gambar nih kan tadi udah memberikan solusi, Farhan mendesain gitu kan. Eh, sarannya eh, sudah disampaikan ke perusahaan belum hasil desain dari yang Farhan buat? Kalau untuk sarannya sendiri, saya udah presentasi ke mentor saya, terus divisi HR juga, terus memang ke divisi solusi plan and engineering juga saya sudah presentasikan dan memang sudah dapat approve dari kepala divisi sama deputi CEO. Tinggal nunggu approve dari owner doang sih Bu. Ya, jadi yang dipresentasikan Farhan kurang lebih sudah menyetujui ya, beberapa pejabat sudah menyetujui, tinggal owner utamanya gitu. Sudah Bu. Berarti setidaknya kan alhamdulillah desain yang Farhan buat ini bisa bermanfaat kan untuk di tempat kerja praktek Farhan maupun untuk Farhan sendiri untuk tugas care ini gitu kan. Iya Bu. Nah, jadi tadi kan baru pembahasan nih, udah pembahasan kamu jelasin gambar-gambar, tapi tadi ada kesimpulannya nggak apa? Untuk kesimpulannya sendiri, sedikit sih Bu untuk kesimpulannya sendiri bahwa untuk rancangan A itu bahwa rancangan A itu lebih worth it untuk dilaksanakan Bu dengan meningkatnya kapasitas penyimpanan gudang itu sebesar 115,3%. Jadi rancangan A yang lebih. Iya Bu. Nah, jadi sarannya untuk perusahaan apa? Sarannya agar rancangan A itu dapat segera direalisasikan supaya perusahaan dapat menampung lebih banyak barang gudang aja sih. Nah, kalau bisa dilengkapi lagi selain dapat menampung banyak, manfaatnya sebutin lagi yang banyak. Kalau udah nampung banyak, berarti otomatis kan perusahaan juga dapat keuntungan lebih besar kan? Iya Bu. Nah, jadi kan kalau lebih rapi, penempatannya lebih banyak barang masuk, otomatis mungkin dia bisa menyewakan lagi jasanya kepada perusahaan lain kan? Iya Bu. Perusahaan akan nambah keuntungannya. Jadi harus diyakinkan ketika kamu membuat sebuah desain atau gambarkan kepada perusahaan tersebut keuntungannya, kekurangannya seperti apa. Jadi perusahaan akan tertarik gitu. Tidak hanya akan menampung banyak, tapi ini akan hubungannya dengan pemasukan juga buat perusahaannya. Nanti juga akan berhubungan dengan kesejahteraan karyawannya. Nanti kan kalau pemasukan perusahaan besar, kemungkinan kan perusahaan juga tidak akan tutup mata untuk memberikan kesejahteraan tambahan untuk karyawannya kan gitu. Oh baik Bu. Jadi digambarkan manfaat-manfaat dari desain-desain yang Farhan buat ini. Gitu. Kita masukin aja nggak apa-apa gitu. Entah ke latar belakang masalahnya, entah kesarannya nanti dimasukin aja ya. Baik. Soalnya kan sayang ya gitu. Jadi biar lebih mendalam maksudnya seperti itu. Iya Bu. Udah coba kesimpulan tadi sarannya mana Cina? Udah ditulis belum di sini? Ah, nggak ditulis di PPT sih Bu. Kalau untuk saran ada di laporan doang. Laporan aja, oke. Selanjutnya Iya Pak, Bu. di sini berapa mata kuliah yang dikonversi? Totalnya semuanya sih Bu dikonversi. Ada 7 sama mengulang-ulang matkul yang bawah juga dan KP sendiri. Ya, bisa ditampilkan mata kuliah apa aja dan dijelaskan sama Farhan kenapa menurut Farhan itu bisa dikonversi ke dalam mata kuliah tersebut. Oh, bentar Bu, saya izin buka laporan dulu.
Apakah share screen-nya sudah muncul, Bu? Belum muncul. Oh, belum ya. Sudah belum, Bu? Ya, sudah muncul. Untuk yang pertama, saya langsung saja ya, Bu. Ya. Untuk manajemen teknologi itu karena memang selama saya magang itu mempelajari warehouse management system yang biasa disebut WMS. Uh, di sana di WMS itu tersedia berapa barang yang masuk sama barang yang keluar dari setiap harinya itu, dari gudang, dari total ya 300 gudang itu ada semuanya di WMS. Lalu untuk pemodelan dan simulasi, saya juga sering mengerjakan layout gudang, terus memodel 3D kan layout gudang juga, termasuk yang tadi itu saya sempat untuk membuat model 3D-nya juga, Bu. Nah, untuk analisa perancangan dan perusahaan itu, yang pertama itu kan proyek saya yang tadi itu, saya juga menghitung dari biaya awal, biaya termasuk biaya pemasangan CCTV, perancangan dari awal perusahaan, perancangan awal gudang itu sampai ke akhir, sampai mencapai titik BFP-nya itu, saya mengerjakan itu juga, Bu. Nah, untuk program komputer, di sana juga saya belajar Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD, dan berbagai software lainnya. Nah, untuk studi kelayakan perusahaan sendiri, saya di sana dipelajari proyek pembangunan gudang, cara menghitung biaya investasi dan biaya operasional gudang. Juga mempelajari cara menganalisis risiko dan keuntungan dari suatu proyek. Nah, untuk manajemen proyek, saya banyak terlibat dalam beberapa proyek seperti peningkatan kapasitas gudang, penambahan layanan baru, dan pengembangan sistem baru. Untuk metode peramalan lanjut, untuk proyek yang tadi itu saya meramalkan permintaan-permintaan untuk kedepannya, dan setiap bulannya itu kira-kira dapat berapa customer yang masuk. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Karena selama magang di sana ada hambatan. Selama magang di sana mungkin hambatannya itu karena beban kerja saya itu kurang lebih tidak beda jauh ya dengan karyawan normal, Bu. Mungkin bagi saya yang baru terjun ke dunia kerja itu agak kesusahan gitu. Bebannya. Terus cara kamu mengatasi hambatan menurut kamu bebannya terlalu tinggi itu seperti apa? Mungkin beban, mungkin itu kan dirasa beban cukup berat ya, tapi dengan bertemunya anak-anak magang yang lain, banyak juga teman-teman baru di sana, jadi dapat beban kerjanya itu tidak terlalu berat bagi saya karena setiap harinya itu kan banyak ketemu teman-teman juga, jadi nggak terlalu berat. Ada logbooknya, Farhan. Saya boleh lihat logbooknya? Ya, Bu. Oh iya ini, Bu. Terus turun ke bawah.
Oke, Farhan, saya pengen tanya nih, eh, apa yang Farhan dapat atau ilmu apa yang Farhan dapat selama magang di sana? Untuk ilmu industri saya dapat banyak sih Bu terkait untuk soft skill sendiri dari tanggung jawab, kepemimpinan, manajemen waktu. Sementara untuk ilmu-ilmu terkait dunia pekerjaan itu saya mendapat pandangan baru juga terkait dunia logistik. Saya belajar banyak tentang keilmuan-keilmuan teknologi, teknik industri yang bisa diterapkan di dunia logistik juga. Seperti time motion study, terus layouting, productivity, depresiasi barang, uh, studi kelayakan suatu proyek itu saya dapat benar-benar banyak belajar dari sana. Ya, Alhamdulillah kalau sekarang Farhan sudah merasa bertambah ya ilmu baru, pengetahuan baru, pengalaman baru di setelah magang di sana ya. Ya, Ya, mungkin dikatakan sekian dari saya, Ibu Nuneng. Farhan, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Nuneng. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih Bu Rahmi atas masukan sarannya ya. Farhan, tolong dicatat ya masukan-masukan dari Bu Rahmi. Kemudian ya, nanti apa yang tadi Ibu Rahmi suruh untuk dimasukkan di latar belakang yang belum ada itu dilengkapi ya. Dilengkapi latar belakangnya sesuai dengan arahan dari Ibu Rahmi tadi. Kemudian tadi Bu Rahmi menyarankan untuk di rumusan masalah cukup satu karena apa namanya yang ruang vertikal juga itu berada di dalam satu gudang kan ya. iya. Ya, jadi rumusan masalahnya cukup satu sehingga apa namanya tidak menjadi dua kan gitu ya. Iya, Bu. Ya, baik terima kasih Bu Rahmi atas masukan saran-sarannya yang begitu banyak dan begitu bagus ya. Sehingga nanti ini akan apa namanya melengkapi laporan magang Farhan ya. Dan itu nanti kan akan diberikan mungkin satu eksemplar ke perusahaan yang mana nanti mudah-mudahan apa yang Farhan rancang mengenai layout gudang itu menjadi bermanfaat bagi perusahaan yang Farhan magang itu ya. Ya, baik sebelum acara ini ditutup, saya kembalikan lagi ke Ibu Rafika yang akan menutup acara seminar ini karena tadi yang membuka juga dari Ibu Rafika. Ya, baik. Demikian tadi presentasi Muhammad Farhan, Muhammad Farhan tidak pakai Muhammad ya, lupa. Ya, tidak pakai Bu. Demikian tadi presentasi Saudara Farhan Al-Faisi yang sudah memaparkan laporan magangnya. Kita sebelum menutup sebelum ditutup kita sama-sama dulu membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita kembalikan lagi kepada Ibu Rafika. Mangga Ibu Rafika untuk menutup acara.